santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah bagi kita para santri untuk mengenang dan meneladani para santri pendahulu yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah pada intinya. Karena sejarah mencatat para santrilah yang dahulu selalu menggelorakan untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Sebagai bukti dari perlawanan para santri kepada penjajah adalah resolusi jihad yang dimaklumatkan pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang tidak lain dalam sejarah dicatat bahwa sang inisiator, sang konseptor dari resolusi jihad itu adalah Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Untuk itu kita tentu berbangga terhadap beliau, Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, selaku konseptor dan inisiator dari resolusi jihad. Dalam resolusi jihad dimaklumatkan bahwa melawan penjajah, mengusir penjajah dari bumi Indonesia
hukumnya fardu ain bagi seluruh umat Islam, laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Dari situlah semakin terbakar jiwa para santri dan masyarakat untuk terus melawan penjajah tanpa rasa takut, karena sudah mendapatkan resolusi jihad. Maka sebagai puncaknya adalah terjadinya perlawanan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pusat pertempurannya di Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ini adalah hebatnya para santri terdahulu. Nah, pada era sekarang ini, kalau saya simpulkan pada pagi hari ini, maka kalian semua sebagai santrinya Mbak Wapi ini adalah harus santri yang berevolusi. Dari santri yang menurut pandangan lama santri itu malas, santri itu tidak disiplin, santri belajarnya rendah. Maka dalam momentum peringatan Hari Santri ini, santri pondok pesantren harus menjadi santri evolution, santri yang berubah, santri yang menguasai ilmu pengetahuan, santri yang menguasai teknologi, santri yang disiplin, santri yang menguasai literasi, santri yang menguasai numerasi, santri yang mampu berkolaborasi untuk bersama-sama membangun negeri. Berbanggalah anak-anakku sekalian, kalian semua mendapatkan julukan predikat santri. Karena santri tidak lagi dipandang golongan kedua. Pada era ini, santri adalah golongan yang pertama. Bahwa santri bisa menjadi apa saja. Menjadi presiden berlatar belakang santri, menjadi wakil presiden berlatar belakang santri, menjadi menteri berlatar belakang santri, menjadi birokrat berlatar belakang santri, menjadi anggota DPR berlatar belakang santri, menjadi pengusaha banyak berlatar belakang santri. Sehingga ke depan dari Bahrul Ulum ini harus banyak lahir tokoh, harus banyak lahir tokoh. Ada yang menjadi santripreneur, ada yang menjadi santri parlemen, ada yang menjadi santri engineer karena menguasai teknologi dan mesin, dan predikat-predikat santri yang hebat berikutnya. Ini adalah tugas yang harus anak-anak tanggung di pundak kalian. Jadi memegang predikat santri hari ini adalah menanggung jawab tanggung jawab yang memegang tanggung jawab yang besar. Untuk itu ini harus menjadi momentum memicu kepada anak-anak
untuk terus belajar dengan keras, berusaha dengan sekuat tenaga. Ya. Insya Allah kalau terus berusaha semuanya akan berhasil. Seperti pepatah di pesantren yang populer, manjada wajada. Jika kalian bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu adalah sambutan saya di peringatan Hari Santri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengambil momentum dan mengambil hikmah, mencatat, melaksanakan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang kedua berkaitan dengan pergantian pengurus OSIS. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada pengurus lama yang telah banyak mengharumkan nama madrasah. Berbagai prestasi telah ditorehkan oleh para pengurus OSIS yang lama. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan ilmu kalian berkah dan manfaat di kemudian hari. Tugas kalian selanjutnya adalah membimbing adik-adik kalian yang menjadi pengurus OSIS saat ini. Terima kasih. Yang baru saya ucapkan selamat bertugas. Kalian telah dipilih secara demokratis. Di pundak kalian tanggung jawab cita-cita dan harapan seluruh siswa Mandika Jombang. Dipilih demokratis dan pertama dengan sistem digital yaitu e-voting. Ini adalah bentuk inovasi dari pengurus kakak-kakak kalian yang terdahulu. Mudah-mudahan pengurus yang baru nanti bisa meningkatkan bentuk layanan digital pada seluruh siswa-siswi Mandika Jombang. Untuk itu pada pengurus OSIS yang baru, kalian jangan segan-segan untuk bertanya kepada kakak-kakak kalian. Pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Hendaknya pepatah itu dipegang baik pengurus yang putra maupun pengurus putri. Terakhir, ucapan terima kasih kepada seluruh petugas upacara yang telah melaksanakan upacara dengan sempurna. Ucapan terima kasih kepada ketua komite yang selalu mensupport kegiatan di madrasah sehingga madrasah kita menjadi maju dan mendunia. Hal ini terbukti pada tahun ini 6 alumni Mandika Jombang meneruskan jenjang pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi luar negeri. Seiring dengan launching 2 abad Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang memasuki abad ketiga yang tadi malam juga telah dilansing dengan tagline tema yang mengusung mewariskan budaya juang, berkhidmat, membangun peradaban. Yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional, tentu yang dimaksud mewariskan daya juang adalah seperti yang telah diperjuangkan oleh para masyayikh, para muassis Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras ini. Mudah-mudahan pula dalam peringatan Hari Santri ini para pejuang, para santri
terkhusus Muassis Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang telah mendahului kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya sebagai pewarisnya mampu meneladani perjuangan-perjuangan beliau. Allahumma amin. Demikian, terima kasih Bapak Ibu Guru, anak-anakku sekalian yang telah mengikuti upacara meskipun di tengah terik matahari tapi tetap disiplin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu nasional.
Madrasah Abdi 2024-2025 oleh yang terhormat Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syifa Malik MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala Madrasah Alia Negeri 3 Jombang PB Bahrul Ulum Tambak Beras nomor 645 tahun 2024 tentang pengangkatan pengurus OSIS Putri Mantika Jombang PB Bahrul Ulum Tambak Beras tahun ajaran 2024-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Alia Negeri Mantika Jombang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah Alia Negeri 3 Jombang PB Bahrul Ulum Tambak Beras tentang pengangkatan pengurus OSIS Putri Madrasah Alia Negeri 3 Jombang PB Bahrul Ulum tahun ajaran 2024-2025. Pertama, menetapkan untuk membentuk pengurus OSIS Putri Mantika Jombang PB Bahrul Ulum dengan susunan nama sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, menetapkan bahwa setelah pelaksanaan tugas berakhir maka pembagian tugas berikutnya akan ditetapkan kemudian. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Keempat, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Lampiran 1. Susunan personalia OSIS Mantika Tambak Beras Jombang. Ketua Endria Swari Tri Wilujem 11-15. Wakil Ketua Queen Sabrina Aurelia 11-10. Sekretaris Maufirotul Laili Fatihah 11-14. Wakil Sekretaris Nafisatul Maufiroh 11-17. Bendahara Isna Umairoh Jufana 11-16. Wakil Bendahara Rizka Aulia Az-Zahro 11-10. Bidang 1 Keagamaan dan Kerohanian, Ketua Bidang Mauris Anissa 10-17. Anggota Sinta Zahro Ikomah 10-9. Hilma Husniatul Maulia 10-10. Bidang Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia, Ketua Bidang Bilqis Salsabil Fatimah 11-13. Anggota Faza Janat Tin A 10-21. Isna Sulasatus Sa'diyah 11-20. Bidang 3 Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Ketua Bidang Naila Rahma 11-13. Anggota Qadrun Nada Afikoh 10-14. Rena Salwa 11-18. Bidang 4 Pengembangan IT Kreativitas dan Kewirausahaan, Ketua Bidang Uzlatul Muzakirah 11-14. Anggota Safia Putri 11-16. Bella Hania 10-14. Dewi Imratul Mufidah 10-14. Bidang 5 Demokrasi, HAM dan Pluralisme, Ketua Bidang Elina Nuria 11-10. Anggota Sabika Amani 10-15. Balkis Nafila Putri 10-9. Bidang 6 Pengembangan Prestasi Akademik Olahraga dan Sastra, Ketua Bidang Anis Masumah Dewi 11-9. Anggota Danisa Izzayati 11-16. Dina Aulia Rahma 10-13. Dan Nihayah Maulidia 11-18. Jombang 12 Oktober 2024. Kepala Madrasah Bapak Sutisno ditanda tangani.
Lampiran 2, Keputusan Kepala Man 3 Jombang PP Pahrulum tambah beras nomor 646 tahun 2024 tentang pengangkatan pengurus OSIS Putra Man 3 Jombang PP Pahrulum tambah beras tahun ajaran 2024-2026. Susunan personalia OSIS Putra Man 3 Jombang PP Pahrulum tambah beras tahun ajaran 2024-2026. Ketua Muhammad Fahreza Siddiq 10-5. Wakil Ketua Muhammad Zaki Azhari 10-2. Sekretaris Muhammad Al-Jabbar 10-4. Wakil Sekretaris Akmal Fadil 10-4. Bendahara Muhammad Zudan 11-4. Wakil Bendahara Alifta Ciko Fisabilillah 10-4. Bidang 1 Keagamaan dan Kerohanian. Ketua Bidang Azril Fahri Nazda 11-3. Anggota Fahmi Dayat 10-6, Noval Habib Firdaus 11-6. Bidang 2, Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Ketua Bidang M. Ali Maksum 10-5, Anggota Rofiqur Rahman 11-2, Ahmad Ali Fairuz Sukoco 10-2. Bidang 3, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Ketua Bidang Revan Putra Zahrafian 11-8, Al Fairuz 10-1, Muhammad Nur Amril Huda 10-7 dan Muhammad Ja'far Maulana Al-Akbar 10-7. Bidang 4 Pengembangan IT, Kreativitas dan Kewirausahaan. Ketua Bidang M. Riki Novianto 11-3, Anggota Raka Mirza Pradika 10-5, M. Agus Hermawan 10-7, Delanu Alexa 10-8. Bidang 5 Demokrasi, HAM dan Pluralisme. Ketua Bidang Rafi Ahmad Al-Farisi 11-2, Anggota Naufal Nabil 10-6, Afgata Dewa Pamungkas 10-3. Bidang 6 Pengembangan Prestasi Akademik Olahraga dan Seni dan Sastra. Ketua Bidang M. Yasir Sani 11-4, Anggota M. Nur Nawakal 10-5 dan Sauki Iqbal 10-1. Jombang 12 Oktober 2024, Kepala Madrasah Bapak Sutrisno ditanda tangan. Demikian pembacaan lampiran surat keputusan tentang pengurus OSIS tahun ajaran 2024-2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi serah terima jabatan pengurus MPK OSIS masa abdi 2023-2024 kepada pengurus MPK OSIS masa abdi 2024-2025. Amanat mencerdaskan tugas bangsa, santun berwibawa.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan wafi'an ma'rufan wasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbi, Engkau yang menggariskan takdir dan kepahlawanan, yang menganugerahkan kemenangan melalui perjuangan, yang merangkai persatuan dari berbagai perbedaan, yang merajut Nusantara dalam bingkai kebangsaan. Anugerahi kami jalan keteladanan, muluskan kami dalam iman, muliakan kami dalam iman dan Islam, kuatkan hati dan langkah kami meniti jalur perjuangan, dan ingatkan bahwa kami hanyalah generasi yang menikmati, agar tak sia-sia air mata dan darah pengorbanan, agar tak durhaka generasi ini dengan melupakan para pahlawan yang hanya mampu menapak jejak, mengusung harapan, menyusuri jalan hidup, berikhtiar membangun peradaban. Ya Allah ya Rabbi, terimalah persembahan dharma bakti mereka yang telah berdalam tanah menciptakan sebuah asa yang mengeratkan suku bangsa, menyatukan Nusantara, yang mempersembahkan kepada kami sebuah negara. Ya Allah ya Rabbi, di hadirat-Mu mereka telah kembali berpulang. Kami berharap rahmat dan ridho-Mu selalu menyertai, agar dari sisa kubur hindarkanlah dari mereka, jauhkanlah dinding bumi dari kedua sisi jasad mereka. Ya Allah ya Rabbi, anugerahi kami para generasi penikmat ini daya juang tinggi yang senantiasa melekat, melanjutkan perjuangan mereka dengan penuh hikmat, berikhtiar membangun generasi yang lebih hebat. Ya Allah ya Rabbi, Engkau yang menganugerahkan keberanian kepada para pejuang menuju ridho-Mu melangkah senyap tanpa tunggang. Anugerahkan kepada kami kekuatan dan cahaya terang untuk menampak jalan ridho-Mu dengan dada yang lapang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.